diketahui hafalannya, diketahui dalam keadaan thiqah ataupun saduq dan bersambung sanad kepada gurunya, maka ini sanad yang syaratnya sahih. Maka di sini Al-A'rabi dia seorang sahabi, namun tidak diketahui namanya. Lalu bagaimana, apakah sahih? Jawabnya na'am, sahih. Kenapa? Karena para sahabi telah ditautsik oleh Allah dan Rasulnya. Tautsik oleh Allah di dalam surat Taubah, di mana disebutkan di dalam surat Taubah dari Al-Muhajirin wal Ansar waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwa Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan begitu pun di dalam hadis telah datang hadis yang mutawatir yang datang sekitar 9 sahabi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalun nas qarni tsumma alladina yalunahum tsumma alladina yalunahum, bahwa sebaik-baiknya yang hidup manusia itu adalah orang-orang yang hidup di zamanku, para sahabat. Maka dari dua pendalilan di sini, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an, di dalam surat Taubah ini menjadi pendalilan bahwa para sahabat semuanya meskipun tidak diketahui namanya, maka semuanya telah ditautsik radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan disebutkan khairun nas qarni, sebaik-baiknya manusia yang hidup di zamanku. Maka Al-A'rabi di sini tidak diketahui namanya, namun dia adalah bisa jadi rawi yang sahih karena telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Maka hadis ini hadis yang sahih lidzatih. Dan faidah dari hadis ini barakallahu fikum, dari keutamaan seseorang yang biasa melaksanakan berpuasa, terutama puasa Ramadan ditambah 3 hari ayamil bid, yudhibu wa gharas sadr, akan menghilangkan penyakit-penyakit hasad, iri, dengki, pelit, tamak, huburi asah, cinta kepopuleran dan yang lainnya. Ini semuanya penyakit hati bisa disaring dan bisa dihancurkan, sehingga hati kita menjadi bersih dan hati kita menjadi terjauh dari sifat-sifat yang buruk tadi. Maka inilah dari poin yang keenam di dunia ini, keutamaan orang yang berpuasa, yuhadzibul akhlaq, puasanya itu akan membuat dia menjadi orang yang akhlaknya mulia. Kemudian perkara yang berikutnya, bahwa asyam sababul farh fid dunya qabla al-akhirah. Kita melihat orang-orang yang berpuasa dari keutamaan mereka, di saat menjelang maghrib maka mereka akan senang dan bahagia. Maka di dunia mereka akan senang. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan makan dan minum, yang mana selama mulai dari tulu'il fajr ats-tsani dilarang untuk makan dan minum dan mengejawantahkan syahwat kepada istrinya. Seperti Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimus siyama ilal lail. Maka makanlah dan minumlah di malam-malam Ramadan, sahur. Dan datangilah istri-istri kalian, uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum, maka datangilah istri-istri kalian di malam-malam Ramadan halal, maka makan dan minum dan bersenggama dengan istri di malam-malam Ramadan halal. Namun setelah tulu'il fajr ats-tsani, tsumma atimus siyama ilal lail, maka harus menjauhi 3 perkara tadi, makan, minum dan syahwat, di siang Ramadan sampai kepada malam. Maka di sini, di saat menjelang malam, maknanya di awal dari malam. Kenapa kita tafsirkan tadi tsumma atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah menahan 3 perkara tadi di waktu malam? Malam panjang, ada midnight, tengah malam, ada the last night, waktu
dekat kepada fajar. Maka yang mana yang diinginkan di sini? Takdirnya adalah summa atimus siyama ila lail ay awwalul lail, the begin of the night, di awal dari malam. Mana pendalilan ayat Al-Quran ini bisa diartikan kepada awal dari malam? Hadis dari muttafaqun alaih dari Abdullah ibnu Abi Aufa. Di saat Nabi safar dengan dia, berkata Nabi kepada Abdullah ibnu Abi Aufa, inzil fajdah lana, turunlah dan buatkan makanan dari minyak samin dan juga tepung dicampur dengan susu. Maka ini makanan yang dibuatkan oleh Abdullah ibnu Abi Aufa untuk berbuka Nabi dan para sahabatnya. Inzil lana, inzil fajdah lana. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, hari masih terang. Kemudian dikatakan, inzil fajdah lana, buatkan kami makanan. Ida ja'al lail min hahuna wa adbaron nahar min hahuna wa gharabati syams faqad aftara shaim. Jika kegelapan mulai merayap di ufuk barat dan juga cahaya yang terang sudah mulai redup dan masuklah lingkaran mentari kepada cakrawala, maka faqad aftara as-shaim, telah masuk waktu berbuka puasa. Maka waktu berbuka puasa kalau begitu kapan? Tafsir dari ayat summa atimus siyama ila lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam, ditafsirkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abi Aufa, idza gharabati syams. Maka di sini menjadi pendalilan Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Dan juga di hadis Umar di saat perang Khandaq, maka kaum muslimin semuanya menggali parit karena takut kelompok kufar Quraisy beserta tentara-tentara bayaran dari Arab akan mengepung Madinah. Maka mereka membuat parit Khandaq dalam keadaan tidak kenal waktu. Maka akhirnya mereka terlewat waktul asr. Berkata Umar kepada Nabi, ya Rasulullah, qad fatanal asra, maka telah lewat waktul asr. Maka disebutkan la'anallah, semoga Allah melaknat mereka. Faqad gharabati syams fadakhala as-saimun waktul iftar, maka masuk bagi orang-orang yang berpuasa waktu berbuka. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa waktu berbuka adalah di saat ghurubati syams. Maka disinilah orang-orang yang berpuasa mempunyai kebahagiaan sebelum kebahagiaan di hari akhirat. Apa itu? Kebahagiaan di saat berbuka puasa seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Lisaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa mempunyai dua happiness, saadah, kebahagiaan. Yang pertama adalah di saat masuk waktu berbuka, tenggelam matahari, maka bahagia. Semua orang bahagia karena apa yang dia tahan dari makan dan minum dan syahwat kepada istrinya akan diejawantahkan pada saat ghurubati syams. Akan dia makan dan dia minum dan akan dia datangi istri-istrinya. Maka ini farhah yang pertama. Dan farhah, happiness yang kedua adalah dengan kebahagiaan di saat bertemu dengan Allah Jalla wa'ala di hari akhirat kelak. Maka ini dari keutamaan orang yang berpuasa di dunia, dia akan senang di waktu berbuka. Dan demikian pula dari keutamaan yang ke-8, istihqaq ismi asyuhada wasiddiqin. Bagi mereka orang-orang yang berpuasa, maka istihqaq al-ism, berhak bagi dia menyandang nama dari kelompok asyuhada dan juga as-siddiqin. Dan ini adalah gelar yang sangat utama bagi seluruh manusia, digelari as-siddiqin wa syuhada. Maka orang-orang yang berpuasa berhak
menyandang gelar ini karena amalan puasa tadi. Maka telah datang pendalilan di hadis Amr ibnu Murrah al-Juhani, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat didatangi oleh seseorang, "Ya Rasulullah, ma ra'aita? Apa pendapatmu? In syahidtu asyhadu annaka Rasulullah." Jika aku bersaksi tidak ada Rabb yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku mempersaksikan kamu adalah Rasulullah, wa sholaitu as-shalawatal khams, wa adaitu zakah, wa sumtu Ramadan, famimman ana. Maka wahai Rasulullah, jika aku mempersaksikan kamu adalah Rasulullah dan aku melaksanakan salat 5 waktu dan membayar zakat yang wajib atasku, dan aku puasa Ramadan, famimman ana, maka aku termasuk golongan yang apa? Berkata Nabi, minas siddiqin wasyuhada. Maka kamu masuk kepada kelompok orang-orang as-siddiqin wasyuhada. Maka ini menjadi pendalilan bahwa keutamaan orang-orang yang selalu berpuasa, baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah, maka dia masuk kepada kriteria kelompok golongan as-siddiqun dan asyuhada. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga dari Juz Yahya Ibnu Ma'in dari jalan Abul Yaman an Su'aib Ibni Abi Hamzah an Abdullah Ibni Amr Ibni Husain dari Isa Ibnu Talha dari Amr Ibnu Murrah al-Juhani. Maka di sini semua rijalnya thiqat, sanadnya sahih. Maka dari sini kita beristimbat bahwa keutamaan seorang yang berpuasa di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berhak menyandang gelar as-siddiqin wasyuhada. Dan mereka orang-orang as-siddiqin wasyuhada adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Walladzina amanu billah wa rasulih ulaika humus siddiqun wasyuhada inda rabbihim." Maka mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu adalah orang-orang yang siddiqun wa syuhada di samping Allah Jalla wa Ala. Maka permasalahan kenikmatan bagi mereka, keutamaan orang-orang yang berpuasa di dunia adalah masuk kepada kriteria di sisi Allah dan Rasulnya, orang-orang yang as-siddiqun wa syuhada. Dan dari keutamaan orang-orang yang berpuasa di dunia sebelum akhirah, maka doa orang-orang yang berpuasa mustajab. Doa orang di saat sedang berpuasa mustajab. Maka jangan kalian lewatkan kesempatan ini. Di saat kalian berpuasa, terutama para jomblo forever, Allahumma zawijni, Allahumma zawijni. Dari awal tulu'il fajr atsani sampai kepada qarib maghrib, Allahumma zawijni. Maka doa-doa mereka mustajab. Pendalilannya datang dari dua hadis. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah, hadis yang kedua datang dari Anas. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Khuzaimah dari jalan Sa'ad Abi Mujahid At-Ta'i dari Abil Mudillah dari Abi Hurairah. Maka Sa'ad At-Ta'i dan dia Abu Mujahid disebutkan oleh Imam Ahmad la ba'sa bihi, dia rawi yang saduq hasanul hadis. Namun Abul Mudillah, maka dia rawi yang majhul, unknown, tidak diketahui keadaannya. Maka rawi-rawi tadi yang tidak diketahui keadaannya didhaifkan. Maka hadis Abi Hurairah datang dengan sanad yang dhaif, yang mana lafadznya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turad da'watuhum. 3 dari manusia yang tidak pernah ditolak oleh Allah doa-doa mereka. As-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil wa da'watul mazlum. Yang kedua imam
yang adil, doanya mustajab. Dan yang ketiga adalah doa dari orang yang terzalimi. Dia berdoa kepada Allah maka dibuka langit, dan Allah mengatakan la ansurannaka hatta ba'da hin. Maka aku pasti akan menolongmu sampai